Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nani Mahmuda, MPD di mata kuliah pengantar studi Islam. Hari ini kita akan mempelajari tentang studi fikih Islam ya. Dimana yang pertama kita akan mengawalinya dengan pengertian fikih ya. Pengertian fikih kita bahas lagi secara etimologi maupun secara terminologi, secara bahasa maupun secara istilah ya. Secara bahasa, fikih tersebut dapat ditemukan di dalam kata fikih ya. Kata fikih tersebut dapat ditemukan dalam surat Hud ayat 91 Hud ya. Ayat 91 di mana di situ diceritakan pertentangan kaum Madian kepada Nabi Syuaib ya. Jadi pertentangan kaumnya Nabi Syuaib kepada Nabi Syuaib, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qalu ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqulu. Apa katanya? Kaum Madian itu mengatakan, wahai ya Syuaib ya, wahai Syuaib, ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqulu. Kemudian mengatakan, wahai Syuaib, kami tidak memahami apa yang kebanyakan kamu katakan. Intinya kaum Madian itu menentang ajaran Nabi Syuaib. Jadi dia pura-pura tidak paham dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu kan mengajak umatnya untuk berbuat baik, adil dalam berdagang, jujur dalam berdagang ya. Jangan sampai melakukan kecurangan dalam perdagangan gitu. Jadi Allah menceritakan di sana pertentangan kaum Madian terhadap Nabi Syuaib. Nafqahu itu adalah kata asal dari fikih yang artinya paham atau pengertian. Kalau Al-Ghazali sendiri berpendapat bahwa fikih itu bermakna al-ilmu wal fahm, ilmu dan pemahaman ya. Kalau Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan bahwa secara literal fikih itu bermakna pemahaman gitu ya. Nah, sedangkan secara istilah kalau Abu Hanifah mengatakan bahwa fikih itu merupakan ma'rifatun nafsi malaha wa ma 'alaiha. Artinya apa? Pengenalan diri terhadap hak dan kewajibannya ya. Pengenalan diri terhadap hak dan kewajibannya. Nah, sedangkan pengertian fikih sebagai cabang ilmu ya. Jadi ada pengertian fikih sebagai cabang ilmu. Fikih ini sebenarnya sebagai ilmu sama dengan ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu Al-Quran begitu. Jadi sekarang membahas fikih sebagai cabang ilmu. Kalau fikih sebagai cabang ilmu yaitu al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah. Artinya apa? Seperti yang kalian baca di sana di pengertian fikih, yaitu fikih adalah pengetahuan tentang hukum syariat yang bersifat praktis atau amaliyah dan digali dari dalil-dalil yang bersifat rinci. Jadi asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah. Jadi merupakan hukum syariat amaliyah dan digali dari dalil-dalil yang terperinci, dari dalil-dalil Al-Quran maupun dalil-dalil sunnah, ijma dan qiyas. Nah, yang kedua, fikih adalah pengetahuan yang dihasilkan dari sejumlah hukum syariat yang bersifat cabang yang digunakan sebagai landasan untuk masalah amal perbuatan. Jadi fikih tidak digunakan dalam masalah akidah. Tidak dijadikan landasan dalam masalah akidah. Kemudian ilmu fikih itu adalah ilmu yang bertugas ya. Kita tahu bahwa ilmu fikih itu adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Quran dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat
dalam sunnah Nabi, yang direkam dalam kitab-kitab hadis. Kalau di dalam Al-Quran adalah norma-norma hukum dasarnya, kalau di dalam hadis yaitu ketentuan-ketentuan umumnya dalam sunnah Nabi. Kemudian ilmu fikih itu juga didefinisikan sebagai ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa, yang sehat akalnya, yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Jadi tidak untuk anak-anak. Fikih itu untuk orang dewasa yang sudah sehat akalnya. Nah, bagaimana dengan dewasa yang tidak sehat akalnya? Ya tidak diberlakukan hukum Islam bagi mereka yang tidak sehat akalnya. Ya. Nah, kemudian ilmu fikih tersebut juga dari definisi-definisi ini, baik secara etimologi maupun secara terminologi. Nah, ilmu fikih itu mempunyai batasannya. Jadi setiap ilmu itu ada batasan-batasannya. Nah, di mana batasan-batasan fikih itu ada 4. Yang pertama, fikih itu merupakan hukum tentang syariat jika berasal dari qaulullah dan qaulur rasul. Itu ya. Nah, ini tidak tercantum di dalam PPT, tapi diperhatikan. Jadi batasan fikih itu, yang pertama, fikih merupakan hukum tentang syariat jika memang berasal dari qaulullah dan qaulur rasul. Yang kedua, fikih terkait dengan amal, selalu berkaitan dengan amaliyah manusia, amaliyah umat muslim, berupa amaliyah baik ibadahnya kepada Allah maupun amaliyah berupa muamalahnya, hubungan manusia dengan manusia yang lain. Yang ketiga, fikih adalah ilmu yang digali bukan hasil dari mimpi, ya, tetapi hasil dari ijtihad. Jadi fikih itu merupakan sebuah ilmu yang digali dari dalil-dalil, ya, bukan yang didapat dari mimpi atau intuisi. Ya. Yang keempat, fikih itu digali dari dalil-dalil secara rinci, terperinci, baik dalil yang tercantum di dalam nas Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, ya. Itu batasan-batasan ilmu fikih. Nah, keutamaan ilmu fikih sendiri, masing-masing ilmu mempunyai keutamaan. Ilmu filsafat ada keutamaannya sendiri, ilmu tasawuf ada keutamaannya sendiri, begitu pula dengan ilmu fikih, ya. Ilmu fikih itu mempunyai keutamaan sesuai dalam surat At-Taubah 122. Di situ dijelaskan oleh Allah, kata Allah, jangan di antara kalian jangan ikut perang semua, ya. Pada intinya menjelaskan seperti itu. Jangan ada yang ikut perang semua, paling tidak ada yang mempelajari ilmu agama, agar kembalinya mereka yang lagi berperang masih ada seseorang yang bisa menjelaskan tentang ilmu agama, khususnya tentang fikih, gitu ya. Nah, kemudian di dalam sabda Nabi pun dijelaskan keutamaan fikih itu, yaitu mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki untuk jadi orang yang baik, maka Allah jadikan dia paham dalam masalah agama. Jadi mengerti tentang ilmu agama. Dan sebaliknya, kalau Allah tidak berkehendak seseorang itu menjadi orang baik, maka dia tidak akan dimudahkan dalam memahami ilmu agama. Na'udzubillah, ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah dalam kebaikan, sehingga kita diberi kemudahan untuk memahami, mengerti ilmu agama yang kita pelajari. Jadi ilmu agama yang kita dapat tidak dijadikan sebuah kemudorotan untuk umat yang lain, ya. Kemudian sasaran ilmu fikih sendiri itu ada sendiri. Ilmu fikih mempunyai sasaran, yaitu apa? Berupa af'al mukallaf, perbuatan orang yang berakal, ya. Af'al mukallaf. Nah, semua perbuatan yang menjadi tugas bagi seorang hamba. Apa amal perbuatan seorang hamba? Ya, amal perbuatan seorang hamba tentunya
berkaitan dengan hablum minallah, hablum minan nas kalau dalam ilmu fikih. Nah, perbuatan yang terkait dengan af'al mukallaf itu ada 3. Yang pertama, amalan atau amaliyah yang bersifat amaliyah seperti sholat, zikir, sedekah dan lain sebagainya, itu termasuk amalan. Yang kedua, af'al mukallaf itu berupa tarkul amal, yaitu meninggalkan suatu amal perbuatan yang dilarang oleh Allah, seperti meninggalkan riba, perbuatan haram lainnya seperti meninggalkan judi, meninggalkan homer, meninggalkan ramalan-ramalan yang diyakini oleh orang jahiliyah. Dan ini tarkul amal ini berkaitan dengan hukum haram, ya. Yang ketiga adalah af'al mukallaf at-takhir. Sifatnya memilih suatu perbuatan manusia yang bersifat pilihan seperti makan, minum, tidur dan lain sebagainya. Jadi perbuatan yang boleh dilakukan. Nah, dari af'al mukallaf ini sehingga hukum itu ada 5. Ada wajib, ada sunnah, makruh, haram dan mubah gitu. Nah, ilmu fikih ini adalah ilmu yang kajiannya sangat luas sekali, ya. Di situ juga dijelaskan bahwa ilmu fikih itu bertugas menentukan, menguraikan norma-norma, menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi menjelaskan secara rinci hukum yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Nah, oleh karena itu orang yang alim fikih, ya, pastinya bisa dikatakan insya Allah dia juga alim ilmu yang lainnya. Kalau sudah alim fikih, insya Allah ilmu lainnya juga alim, seperti ilmu tafsir, ulumul Quran, asbabul wurud dari hadis, kemudian ilmu hadis hafal dan lain sebagainya lah, mustalahul hadis, banyak yang dia kuasai. Makanya Masya Allah orang yang sudah alim di dalam ilmu fikih insya Allah alim di bidang lainnya, karena beliau menjadi syaratnya seorang mujtahid nantinya gitu. Fikih itu luas, lebih luas daripada ilmu yang lain, karena di sini fikih itu yang pertama mencakup fikih ibadah. Ini sistematika dari ilmu fikih, ya. Yang pertama fikih ibadah. Fikih ibadah itu ilmu fikih yang menjelaskan tentang ibadah manusia kepada Allah. Kemudian amaliyah manusia kepada sesama manusia itu adalah fikih muamalah. Nah, fikih muamalah itu sifatnya sosial, tidak bersifat pribadi. Fikih secara sosial, sifatnya sosial, mengatur hubungan manusia dengan manusia. Nah, ini sistematika ilmu fikih. Yang pertama fikih ibadah, yang kedua fikih muamalah, yang ketiga fikih usroh atau fikih keluarga, yaitu ilmu hukum Islam yang membahas tentang hukum keluarga seperti fikih munakahat, fikih pernikahan, perceraian, warisan, yang pokoknya yang menyangkut tentang hukum yang ada di dalam keluarga. Yang keempat yaitu fikih qada dan jinayat, yaitu masalah peradilan dan kriminalitas seperti hukum potong tangan, ya, takzir, ya, potong tangan, kemudian hukum rajam dan lain sebagainya. Kemudian ada hukum politik, ini ikut pada fikih qada dan jinayat. Jadi fikih politik itu masuk ke dalam sistematika yang keempat. Nah, itu pembahasan ilmu fikih. Jadi saya hanya mengantarkan secara umum itulah fikih. Nantinya kalian akan bertemu dengan kuliah usul fikih maupun ilmu fikihnya. Yang jelas fikih dan usul fikih itu berbeda nantinya. Memang dua ilmu yang berbeda. Nah, sekarang tentang karakteristik hukum Islam, ya. Kita tahu karakteristik hukum Islam yang pertama itu adalah sempurna. Artinya sempurna kenapa? Jadi katanya Muhammad Hasbi As-Siddiqi, hukum Islam itu memiliki ciri takamul. Takamul itu lengkap. Dari hukum politik, hukum ibadah, kemudian sampai keluarga dan lain sebagainya. Nah, inilah hukum Islam, lengkap di dalamnya.
dari persoalan kecil sampai persoalan yang terbesar, dari soal kriminalitas, peradilan, dan lain sebagainya. Nah, itulah kesempurnaan dari hukum Islam. Oleh karena itu, karakteristik hukum Islam yang pertama adalah sempurna. Yang kedua adalah elastis. Elastis itu kenapa? Hukum Islam itu memperhatikan berbagai segi kehidupan, baik bidang muamalah, ibadah, jinayah, dan lain-lain. Seperti halnya hukum jual beli yang diperbolehkan dengan keridhaan keduanya. Jadi hukum jual beli itu diperbolehkan apabila antara penjual dan pembeli saling ridho, saling ikhlas, saling merelakan gitu ya. Ada ininya kan, ada saya beli saya jual gitu ya, ada akadnya gitu. Kemudian larangan riba ya, riba tidak diperbolehkan di dalam hukum Islam karena merugikan satu sama lain, dan larangan jual beli ketika adzan Jumat ya. Itu contohnya bahwa hukum Islam itu bersifat elastis, artinya tidak sembarangan digunakan gitu ya. Kemudian universal, yang ketiga, hukum Islam itu bersifat universal dan dinamis ya. Artinya apa? Universal itu meliputi seluruh alam tanpa batas-batas daerah tertentu gitu ya. Tidak hanya untuk daerah-daerah tertentu, tetapi secara umum. Jadi hukum Islam itu memberikan sejumlah hukum yang positif dan digunakan untuk segenap masa dan tempat. Dalam gerakannya, hukum Islam itu menyertai perkembangan manusia ya, perkembangan manusia dan kemajuan manusia, yaitu ijtihad ya, yang menjawab segala tantangan zaman. Itu adalah karakteristik hukum Islam. Yang keempat adalah sistematis. Artinya apa? Hukum Islam dibuat sistematis itu dari Allah pun dijelaskan bahwa ajarannya secara syariat pasti sholat, perintah sholat selalu dibarengkan dengan perintah zakat, selalu berdampingan dengan perintah zakat. Aqimus sholata wa atuz zakah itu ya. Jadi perintah sholat berdampingan dengan perintah zakat, selalu berdampingan, sistematis. Nah, yang kelima, hukum Islam bersifat ta'akuli dan ta'abudi. Jadi hukum Islam itu tidak hanya mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Allah, bagaimana cara manusia beribadah kepada Allah, dan mengimplementasikan atau mempraktikkan nilai-nilai ibadah tersebut kepada dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bersifat ta'akuli dan ta'abudi. Ta'abudi itu ibadah kepada Allah, ta'akuli yaitu ibadah yang dilakukan kepada manusia, artinya sesama manusia, perbuatan baiknya gitu ya, perbuatan baiknya kepada sesama manusia. Namun di sini karakteristik hukum Islam itu juga ada yang secara khusus ya. Secara khusus dijelaskan bahwa hukum Islam itu mempunyai karakter berbeda dengan hukum-hukum yang lain ya. Yang pertama, hukum Islam itu berdasarkan atas wahyu Allah. Hukum Islam dengan hukum negara sangat berbeda tentunya, apalagi dengan hukum agama lain. Jadi hukum Islam itu didasarkan atas wahyu Allah dan dijelaskan oleh sunnah Rasulullah. Oleh karena itu, Al-Quran itu sebagai sumber pokok ya, sumber dasar hukum pokok, sedangkan sunnah Rasulullah itu adalah sumber praktisnya, sumber operasionalnya gitu ya. Contoh-contoh Rasulullah melaksanakan ajaran Allah itu kan sunnah Rasul. Yang kedua, hukum Islam itu dibangun berdasarkan prinsip ya, berdasarkan prinsip akidah, iman dan tauhid dan akhlak moral. Jadi ada prinsipnya, tidak asal serta ada. Hukum Islam itu dibangun atas prinsip akidah, iman dan tauhid serta akhlak moral. Nah, bagaimana hukum Islam itu dijalankan dengan penuh keimanan dan dengan penuh keindahan moral. Yang ketiga, hukum Islam itu bersifat universal dan diciptakan untuk kepentingan seluruh umat, tidak untuk umat tertentu ya, tapi untuk seluruh umat, untuk kemaslahatan umat.
untuk kebaikan seluruh umat. Yang keempat, hukum Islam memberikan sanksi di dunia dan sanksi di akhirat. Kita tahu bahwa Allah dan kita yakin bahwa surga dan neraka itu ada. Yang kelima, hukum Islam itu mengarah pada jamaiyah, kebersamaan yang seimbang antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Nah, begitu. Tidak hanya mengatur kepentingan individu tetapi juga kepentingan masyarakat. Tidak hanya mengatur kewajiban seorang hamba kepada Allah tetapi juga mengatur kewajiban sesama hamba Allah gitu. Yang keenam, hukum Islam itu bersifat dinamis dalam menghadapi perkembangan sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat ya. Ijtihad itu salah satu adalah sumber hukum Islam, wujud hukum Islam yang bersifat dinamis. Karena zaman itu dari satu ke yang lainnya itu akan mengalami perbedaan. Dari zaman Nabi apalagi sampai sekarang. Di zaman Nabi tidak ada yang namanya era informasi, tetapi saat ini kita sudah menghadapi era modernisasi dan era informasi yang begitu komplit persoalan kehidupan manusia. Yang ketujuh, hukum Islam itu bertujuan menciptakan kesejahteraan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Pastinya hukum yang dibuat di dalam Islam itu tidak untuk mencelakakan umatnya, tetapi untuk menciptakan kesejahteraan di dunia dan di akhirat ya. Itulah karakteristik hukum Islam secara khusus. Nah, sekarang kita bahas tentang urgensi dan kedudukan ijtihad ya. Urgensi dan kedudukan ijtihad. Yang pertama, apa sih urgensi itu? Urgensi itu pentingnya ijtihad ya, urgensi ijtihad. Kenapa ijtihad harus dilakukan? Nah, bahasanya seperti itu. Yang pertama, ijtihad itu harus dilakukan dengan wajib ain atau fardu ain. Kenapa harus wajib ain? Kenapa ijtihad itu menjadi wajib ain, harus dilakukan oleh individu? Yaitu bagi mereka yang dimintai fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang terjadi dan ia khawatir peristiwa itu lenyap tanpa ada kepastian hukumnya, atau dia sendiri mengalami suatu peristiwa dan ia ingin mengetahui hukumnya. Contoh saja sekarang tentang masalah vaksin ya. Ada yang mengatakan bahwa vaksin itu terbuat dari unsur babi, sehingga ada ulama yang salaf itu tidak menyetujui hal itu karena berasal dari hewan yang diharamkan gitu ya. Jadi antara masih pro dan kontra sebenarnya untuk pembahasan masalah vaksin. Tetapi karena vaksin itu sudah dibuat untuk kekebalan tubuh manusia, untuk kekebalan tubuh dari virus ya, melawan virus, maka dan itu menjadi keputusan pemerintah, jadi kita wajib patuh di situ. Kalau ulama salaf tidak mau di situ ya, karena ada unsur-unsur yang harus tidak masuk ke dalam tubuh itu. Bagi yang percaya ya boleh seperti itu, bagi yang tidak, bagi yang tidak berkenan, tidak yakin bahwa itu halal ya tidak dilakukan gitu. Yang kedua, wajib kifayah. Wajib kifayah itu bagi orang yang dimintai fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang tidak dikhawatirkan lenyap peristiwa itu, sedang selain dia masih terdapat mujtahid lainnya. Nah, kecuali sudah tidak ada mujtahid lainnya, maka wajib dilakukan ijtihad ya. Kalau tidak, kenapa? Satu desa akan dosa semua, atau satu provinsi atau satu negara akan dosa semua. Kalau ada suatu peristiwa kemudian tidak cepat diambil hukum Islamnya, bagaimana hukumnya, tidak cepat mengambil alih para mujtahid, ya yang dosa akhirnya semua gitu. Nah, yang ketiga sunnah. Sunnah ijtihad dilakukan, sunnah yaitu apabila melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah yang belum atau tidak terjadi. Itulah pentingnya ijtihad. Lalu kedudukan ijtihad sekarang. Kedudukan ijtihad itu yang pertama sebagai sumber hukum Islam yang dinamis ya. Kita tahu satu-satunya sumber hukum Islam yang dinamis itu adalah ijtihad. Di mana di dalam ijtihad itu ada ijma dan qiyas. Dan ijtihad tidak terlepas dari penggalian dalil-dalil yang rinci dari Al-Quran dan hadis.
Yang kedua, ijtihad sebagai bentuk pembaruan hukum Islam. Menurut Ibnu Hajb ya, bahwa ijtihad harus merujuk pada aspek-aspek pembaruan terhadap masalah-masalah yang belum pernah disinggung oleh ulama terdahulu. Nah itu. Yang ketiga, kedudukan ijtihad itu Abu Bakar Al-Baqillani menyatakan bahwa setiap ijtihad harus diorientasikan pada persoalan-persoalan yang baru atau tajdid. Ya, harus diorientasikan kepada pembaruan. Karena setiap periode itu memiliki ciri sendiri. Ya, sehingga menentukan perubahan hukum. Kalau Abdul Syakur mengharuskan ijtihad selalu mengacu pada perubahan, dan setiap perubahan mengacu pada pembaruan yang menuju untuk mencari kebenaran. Nah, itulah urgensi dan kedudukan ijtihad. Sekarang kita pada wilayah ijtihad ya. Wilayah ijtihad itu merupakan suatu perkara atau bagian yang harus diselesaikan dengan cara ijtihad, dengan melihat hukum-hukum dasar pokok ya yang tercantum dalam nas Al-Qur'an dan hadis ya. Jadi wilayah ijtihad itu menurut Muhammad Al-Madani menyatakan bahwa dalam masalah hukum terbagi dua kemungkinan yang perlu diantisipasi, yaitu yang pertama masalah qat'iyah. Masalah qat'iyah itu adalah masalah-masalah yang sudah ditetapkan hukumnya dengan dalil-dalil yang pasti yang pasti dengan dalil-dalil yang sudah ada atau yang sudah jelas baik secara nakli maupun akli ya. Nah kemudian qat'iyah ini berlakunya sepanjang masa dan tidak mengalami perubahan. Kalau dari awal sudah haram di dalam Al-Quran ya haram gitu. Misalkan minum homer ya, karena di situ sudah jelas homer atau berjudi haram ya haram. Ini qat'iyah. Jadi masalah qat'iyah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama masalah akidah. Jadi masalah akidah, masalah yang menentukan seseorang itu mukmin atau kafir. Misalnya masalah rukun iman. Gitu. Rukun iman kita tahu rukun iman itu ada 6 ya. Insya Allah kalian hafal semua. Yang kedua masalah amali, masalah ibadah yang telah ditetapkan, seperti halnya sholat, puasa Ramadan, zakat, kemudian pemeliharaan agama, akal, kemudian menjaga kehormatan dan keturunan. Itu adalah termasuk masalah qat'iyah, tapi dalam bidang amali. Dan kaidahnya sudah pasti. Yang ketiga adalah kaidah-kaidah di mana di situ sudah pasti intisarinya bersumber dari nas-nas yang qat'i. Misalnya la dororo wala diroro, artinya jangan menyakiti diri sendiri dan jangan juga menyakiti orang lain. Yang kedua masalah dhonniyah. Jadi wilayah ijtihad itu selain membahas tentang hukum yang sudah pasti dan membahas hukum yang masih belum pasti atau masih belum jelas dalilnya. Masalah dhonniyah ini masalah hukum yang belum jelas. Adapun wilayah dhonniyah ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama masalah dhonniyah itu hasil analisa teolog ya. Itu masih dhonni, bersifat perkiraan ya, bersifat belum jelas. Hasil analisa teolog seperti halnya masalah yang berkaitan dengan akidah keimanan seseorang. Ya, tidak masalah yang tidak berkaitan dengan akidah keimanan seseorang. Apakah Allah wajib berkehendak baik atau lebih baik? Nah, itu dhonni. Masih belum jelas pembahasannya gitu. Yang kedua aspek amaliyah yang dhonni, yang masih ragu-ragu. Masalah yang belum ditentukan kaidah atau kriterianya dalam nas, dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Jadi wilayah ijtihad itu di situ. Ada wilayah yang sudah pasti, ada wilayah yang masih penuh dengan keraguan. Nah, di dalam dhonni inilah yang dibahas masalah hukum Islam yang dhonni, yang penuh ragu-ragu inilah yang harus dibahas di dalam ijtihad, qiyas qiyas, ijma gitu ya. Kemudian contoh lagi, misalkan batas-batas menyusui yang dapat menimbulkan haram. Ada yang berpendapat sekali susuan, ada yang berpendapat 3 kali susuan, bahkan 10 susuan. Tentang itu loh ya, tentang penyewaan perempuan
ibu susuan begitu ya. Kemudian sebagian kaidah dzanni masalah kias, akidah sampai kaidah ya, kaidah dzanni masalah kias. Sebagian ulama menganggap bahwa kias itu merupakan norma hukum tersendiri dan sebagian tidak, karena kias dianggap bukan norma hukum melainkan sekedar metode pemahaman nas. Jadi sebagian ada yang menganggap bukan norma hukum, sebagian ada yang menganggap norma hukum. Jadi wilayah ijtihad itu seputar masalah qot'iyah dan seputar masalah dhonniyah. Nah, kemudian sekarang apa saja sebab-sebab yang menimbulkan perbedaan hasil ijtihad? Yang pertama tentang pengertian lafal ya. Kita tahu bahwa Al-Qur'an itu mengandung nilai sastra yang sangat tinggi. Jadi pengertian lafal di dalam bahasa Arab atau bahasa Arab Al-Qur'an ya, itu tentunya berbeda dengan bahasa Indonesia. Satu lafal itu bisa memiliki banyak makna kalau digabungkan dengan kalimat-kalimat yang lain. Nah, inilah yang menyebabkan banyaknya perbedaan hasil ijtihad. Yang kedua, ayat-ayat yang mengandung nasih mansuh. Jadi perbedaan ulama yang terhadap ayat yang mengandung nasih mansuh. Jadi misalkan ayat yang golongan nasih, ini yang mansuh, itu masih mengalami perbedaan di antara ulama. Banyak ayat-ayat yang tampaknya bertentangan gitu lah ya. Ya itu masih dibahas ya. Ini yang menimbulkan perbedaan hasil ijtihad juga. Yang ketiga, berbeda pandangan tentang nas yang bersifat ta'abudi atau ta'akuli. Nas Al-Qur'an misalnya, aqimus sholata wa atuz zakata, apakah ini bersifat ta'abudi atau bersifat ta'akuli itu. Jadi penggolongan ayat-ayat yang bersifat ta'abudi dan ta'akuli di antara ulama juga mengalami perbedaan. Masing-masing ulama mempunyai kapasitas tertentu untuk memberikan kriteria pada ayat-ayat yang bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Yang keempat yaitu berbeda pandangan dalam menentukan asumsi tentang suatu nas. Asumsi ulama terhadap nas-nas Al-Qur'an itu juga berbeda antara satu dengan yang lain. Akan tetapi perbedaan itu dilandaskan pada ilmu, tidak dilandaskan pada nafsu semata. Tidak ego-egoan, mereka sendiri mempunyai dasar-dasar tertentu. Jadi ijtihad itu penggalian hukum Islam secara terperinci itu di situ. Ulama tidak asal mengeluarkan alasan, tetapi ulama mengeluarkan alasan itu ada dalilnya yang secara rinci juga. Misalkan pendapat Abu Hanifah diambil, dibandingkan dengan pendapat Imam Syafi'i, dibandingkan dengan lagi bagaimana dengan Imam Maliki, dan seterusnya seperti itu. Tidak berdasarkan egosentris ya. Ijtihad itu tidak didasarkan pada ulama yang egosentris, tidak. Seorang mujtahid syaratnya harus suci, bersih hatinya dan akal sehatnya. Kapasitas zuhudnya juga diperhitungkan. Tidak, jadi hukum Islam itu tidak diproduksi secara untuk umat tertentu, tidak untuk kepentingan umat tertentu, tidak, tetapi untuk kemaslahatan seluruh umat. Nah, jadi fikih di situ intinya ya. Baik, itu saja dari saya. Mudah-mudahan penjelasan dari saya bermanfaat untuk kalian dan silahkan dipelajari lagi. Nantinya pastinya di dalam pengantar studi Islam ini akan dirinci di mata kuliah yang lain. Nantinya kalian akan bertemu dengan studi tasawuf, studi fikih, dan itu nantinya yang akan kalian pelajari dalam semester ke depan. Terima kasih atas partisipasinya pada siang hari ini. Selamat menyimak, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.